Pelatih Tim Nasional Indonesia Sintayong memberikan kalimat sentilan kepada Federasi Sepak Bola Bahrain yang menolak bertanding di markas Tim Nasional Indonesia. Kalimat sentilan itu diberikan seusai hebohnya permintaan Bahrain untuk mengganti lokasi bertanding dalam laga tandang melawan Timnas Indonesia pada matchday ke-8 Grup C, putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahrain meminta kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC dan FIFA untuk tidak memainkan laga di Jakarta ketika dijamu Tim Nasional Indonesia besutan Sintayong. Bahrain beralasan bukan takut terhadap skuad Garuda, namun yang lebih mengkhawatirkan adalah animo pendukung Timnas Indonesia. Hal tersebut imbas dari serangan bertubi-tubi netizen tanah air setelah pertandingan kontroversi Bahrain kontra Indonesia pada matchday ketiga Grup C. Kala itu, Timnas Indonesia sempat berpeluang besar untuk menang 2-1 di kandang Bahrain hingga waktu tambahan babak kedua akan berakhir. Namun, wasit yang memimpin duel Bahrain kontra Timnas Indonesia, yaitu Ahmed Alkaf, melanjutkan waktu injury time hingga menit ke-99. Padahal tambahan waktu babak kedua ditetapkan hanya 6 menit saja. Alhasil, Bahrain berhasil memanfaatkan waktu lebih lama itu dengan mencetak gol penyama kedudukan dengan skor 2-2. Kontroversi tersebut mengundang amarah warganet Indonesia mulai dari situs federasi, media sosial federasi, dan para pemain timnas Bahrain kena serbu hujatan hingga ancaman dari netizen tanah air. Federasi Sepak Bola Bahrain pun merasa was-was terhadap pendukung Tim Nasional Indonesia. Asosiasi Sepak Bola Bahrain telah mengikuti selama beberapa hari terakhir perilaku yang tidak dapat diterima dan tidak bertanggung jawab dari penggemar Indonesia terhadap Asosiasi Sepak Bola Bahrain dan pemain Timnas Bahrain setelah pertandingan Timnas kami melawan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Eva Bahrain pada Rabu 16 Oktober 2024. Situs akun media sosial dan sistem surat elektronik federasi menjadi sasaran dari berbagai macam hinaan, fitnah, ancaman, dan peretasan yang sama sekali tidak dapat diterima dan tidak sesuai dengan tujuan mulia dari olahraga pada umumnya dan sepak bola pada khususnya, yaitu untuk menyatukan orang-orang dari seluruh dunia. Tindakan-tindakan ofensif yang dilakukan terhadap akun-akun dari situs asosiasi. Selain itu, akun-akun dari pemain timnas dan para penggemar Bahrain tidak ada hubungannya dengan norma-norma olahraga. Dalam hal ini, asosiasi menyatakan ketidakpuasannya yang mendalam terhadap kampanye yang mengganggu dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan prinsip, nilai, dan norma Islam, juga tidak mencerminkan kemajuan negara. Bahrain akan menjalani laga tandang menghadapi Tim Nasional Indonesia pada matchday ke-8 Grup C, putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Karenanya, FA Bahrain tidak mau mengambil resiko buruk seusai derasnya ancaman warganet Indonesia ke Timnas Bahrain. Sejalan dengan keinginan Asosiasi Sepak Bola Bahrain untuk memastikan keamanan anggotanya, terutama anggota tim nasional, asosiasi sedang dalam proses menghadap FIFA dan AFC untuk memberitahu mereka tentang perilaku-perilaku yang tidak dapat diterima yang telah dialami Federasi Bahrain, serta ancaman, kata-kata penghinaan, dan pencemaran nama baik yang dapat memengaruhi keselamatan anggota timnas ketika mereka bertemu Indonesia dalam pertandingan tandang di Jakarta, tulis FA Bahrain lagi. Asosiasi akan mengajukan permintaan untuk memindahkan pertandingan dari Indonesia untuk menjaga keselamatan tim nasional, karena hal itu adalah prioritas utama. Apalagi FIFA dan AFC sangat memperhatikan keselamatan tim yang berpartisipasi dalam kompetisi mereka. Asosiasi Sepak Bola Bahrain
mengungkap keterkejutan yang luar biasa atas banyaknya ancaman kematian yang diterima anggota tim di akun media sosial pribadi mereka. Sebuah tindakan yang menunjukkan ketidakpedulian publik Indonesia terhadap manusia. Hal-hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di stadion olahraga dan sama sekali jauh dari olahraga, di mana terdapat rasa saling menghormati dan menghargai di antara para anggotanya. Asosiasi menolak untuk mengungkap kehidupan anggota tim terhadap potensi bahaya apapun, terutama karena tindakan para penggemar Indonesia sama sekali tidak dapat diterima dan tidak benar, sama sekali tidak ada hubungannya dengan sepak bola. Sementara itu, PSSI menanggapi pernyataan Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA yang meminta laga leg kedua melawan Timnas Indonesia pada 25 Maret 2025 mendatang agar digelar di tempat netral atau bukan di Indonesia karena alasan keamanan. PSSI melalui anggota Komite Eksekutif atau Exco, Arya Sinulinga mengatakan pihaknya siap menjamin keamanan tim nasional Bahrain saat bertandang ke Indonesia pada Maret tahun depan. Kita akan buat surat ke AFC yang menyatakan supaya pertandingan fair, maka tetap di Jakarta karena sebelumnya kan tandingnya di Bahrain. Yang kedua, kita juga akan memberitahu bahwa kita akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kita seperti Bahrain, kata Arya dalam keterangan resminya pada Rabu 16 Oktober 2024 seperti dikutip dari kompas.com. Arya juga mengatakan bahwa timnas Bahrain tidak perlu khawatir saat bertandang ke Jakarta nanti karena sejatinya masyarakat Indonesia itu ramah. Soal di sosmed, ya namanya kadang-kadang memang netizen Indonesia itu ramai, tetapi sebenarnya mereka itu ramah dan baik-baik, lanjut Arya. Apalagi Indonesia sudah terbukti sukses dalam menggelar sejumlah kompetisi internasional, termasuk Piala Dunia U17 pada 2023. Apalagi kita sudah membuktikan pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan terselenggara dengan baik, lanjut Arya. Indonesia dan Bahrain akan kembali bertanding pada 25 Maret 2025 di Stadion Gelora Bung Karno untuk matchday ke-8 Grup C, putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Keinginan Bahrain untuk tidak bermain di Jakarta saat dijamu Timnas Indonesia itu pun mendapat tanggapan dari pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu memberikan kalimat sentilan kepada Bahrain. Sintayong merasa bingung dengan keinginan Bahrain untuk mengganti kandang Timnas Indonesia. Menurut STY, masyarakat Indonesia sebagai orang-orang yang berperilaku baik. Dia mengatakan kritik dan amarah netizen Indonesia yang dicurahkan pada media sosial dinilainya masuk akal. Pasalnya, kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf saat Bahrain menjamu Timnas Indonesia memang tidak adil. 100% itu tidak masuk akal, kata Sintayong seperti dikutip dari bolasport.com. Sintayong justru meminta Bahrain bersikap adil dan sportif. Dia mengatakan Timnas Indonesia sudah melakoni laga tandang ke markas Bahrain. Jadi Bahrain mesti bertandang ke kandang Timnas Indonesia. Itu memang sesuai saja. Kami datang bertandang ke mereka. Mereka pun juga harus bertandang ke rumah kami, pungkas Sintayong. Diketahui saat ini Indonesia berada di peringkat kelima Grup C dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Jepang memimpin klasmen sementara dengan 10 poin. Sementara itu Australia, Arab Saudi, dan Bahrain masing-masing memiliki 5 poin, membuat persaingan menuju 2 besar semakin sulit. Untuk bisa lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026, Indonesia perlu finish di posisi pertama atau kedua klasmen akhir grup. Jika Indonesia tidak mampu finish di 2 besar, masih ada kesempatan lolos ke ronde 4, yaitu dengan finish di peringkat 3 atau peringkat 4 klasmen akhir fase grup. Target ini dianggap lebih realistis.
Indonesia perlu meraih minimal 2 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 6 pertandingan tersisa, sambil berharap tim-tim seperti Australia dan Arab Saudi terpeleset. Tantangan terbesar jelas datang dari Jepang yang sejauh ini tampil dominan dan tidak terkalahkan.